A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas mengenai KIP kuliah lagi. Ya, di sini yang akan kita bahas mengenai berapa sih sebenarnya pemberian per bulan yang diberikan KIP kuliah kepada mahasiswanya. Jadi jika nanti adik-adik telah melewati hasil verifikasi, kemudian hasil SNMPTN adik-adik sudah diterima di salah satu perguruan tinggi, dan KIP kuliah adik-adik pun sudah bisa diterima dalam artian lulus seperti itu sebagai penerima beasiswa KIP kuliah. Nah, maka dari itu berapa sih sebenarnya pemberian per bulan yang diberikan KIP kuliah kepada mahasiswanya? Jadi untuk mengetahui hal ini kita bisa langsung cek di situs resmi dari KIP kuliah ya. Jadi kita buka terlebih dahulu browsernya. Oke, baik. Di sini kita sudah ada di tampilan Google Search. Lalu kita cari saja mengenai tentang KIP kuliah ya. Oke, KIP kuliah 2022. Baik, kita tunggu. Oke. Nah, kita klik di pencarian paling atas kipkuliah.kemendikbud.go.id. Lalu kita klik untuk masuk ke website resmi dari KIP kuliah. Baik, ini adalah tampilan dari website KIP kuliah. Nah, untuk mengetahui berapa yang adik-adik terima per bulannya, kita bisa lihat ke bagian bawah. Ke bagian klarifikasi berita tentang KIP kuliah. Baik, kita lihat di sini. Jadi isi klarifikasi ini ditulis 22 Juni 2020. Klarifikasi berita tentang KIP kuliah. Sehubungan dengan beredarnya informasi tentang program KIP kuliah di media sosial, berikut kami sampaikan beberapa klarifikasi berikut. Yang pertama, Puslapdik bukan sebagai pihak yang menyebarkan berita tersebut. Semua informasi resmi kami sampaikan via web KIP kuliah. Nah, jadi setiap informasi valid dari KIP kuliah itu berada pada website ini. Kemudian yang kedua, sesuai pedoman pendaftaran KIP kuliah, peserta KIP kuliah adalah siswa SMA sederajat yang lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya, memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi, dan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru pada prodi dengan akreditasi A atau B, dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu tes akreditasi C. Kemudian bagian ketiga, keunggulan bagi penerima KIP kuliah yaitu yang pertama, pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi, serta pembebasan biaya kuliah dan memperoleh bantuan biaya hidup. Nah, jadi bagi adik-adik sebagai penerima KIP kuliah nantinya, itu adik-adik akan dibebaskan biaya pendaftaran seleksi masuk, lalu pembebasan biaya kuliah, dan memperoleh bantuan biaya hidup. Yang keempat, Puslapdik akan membayarkan biaya kuliah sebesar 2,4 juta per semester langsung ke perguruan tinggi. Jadi dari Puslapdik itu akan memberikan nilai sebesar 2,4 juta per semester ke perguruan tinggi. Yang kelima, siswa penerima program KIP kuliah akan memperoleh bantuan biaya hidup sebesar 700.000 per bulan yang dibayarkan setiap semester sesuai masa studi normal. Nah, jadi bagi adik-adik yang saat ini di portal SNMPTN-nya memilih S1, maka itu maksimal 8 semester. Maka total selama studi maksimal itu sebesar 33,6 juta. Untuk D3, jika adik-adik nanti ingin mendaftar di
SNMPN, maka itu maksimal 6 semester atau 3 tahun. Maka total selama studi maksimal itu sebesar 25,2 juta. Nah, jika D2 itu maksimal 4 semester, maka total selama studi maksimal yaitu 16,8 juta. Dan D1 maksimal itu 2 semester, total selama studi maksimal 8,4 juta. Jadi sama. Ya. Untuk bantuan biaya hidup itu sebesar 700.000 per bulan, ya. Lalu di poin 6, untuk mahasiswa pada prodi yang harus mengikuti program profesi juga akan menerima pembebasan biaya kuliah dan bantuan biaya hidup seperti pada poin 4 dan 5. Profesi dokter, dokter gigi, dan dokter hewan akan menerima bantuan biaya hidup maksimal 4 semester. Total selama studi maksimal menjadi 16,8 juta. Sedangkan untuk profesi nurse, perawat, apoteker, dan guru akan menerima bantuan biaya hidup maksimal 2 semester. Total selama studi maksimal 8,4 juta. Jadi, KIP kuliah akan membiayai adik-adik sekalian. Itu disesuaikan yang pertama dari pilihan adik-adik, apakah adik-adik waktu itu memilih S1 atau D3, D2 atau bahkan D1. Nah, kemudian keunggulan berikutnya, saat adik-adik mengikuti program profesi, maka adik-adik juga akan dibiayai untuk mengikuti program ini. Jadi, bagi adik-adik yang nanti mungkin lulus, mudah-mudahan dapat mengemban sebagai mahasiswa KIP kuliah dengan baik, ya. Pada saat adik-adik menonton video ini, tentunya pendaftaran KIP kuliah untuk peserta SNMPTN itu sudah ditutup. Tetapi bagi adik-adik yang masih ingin tetap mendaftar KIP kuliah, adik-adik bisa mengikuti seleksi-seleksi lain, ya. Contohnya bisa baik. Pada SNMPTN itu dibuka 13 Februari 2022, maka per hari ini itu telah ditutup per tanggal 27 Februari 2022. Nah, mungkin jika adik-adik masih ingin mendapatkan beasiswa ini, mungkin yang dalam waktu dekat adalah pada saat seleksi nasional masuk Politeknik Negeri, ya. Jadi SNMPN ini itu adalah seleksi untuk masuk Politeknik Negeri. Itu dibuka pada 7 Februari 2022 serta ditutup pada 17 Maret 2022. Nah, jika adik-adik tidak ingin mendaftar di SNMPN, adik-adik nanti bisa mendaftar KIP kuliah untuk UTBK SBMPTN, di mana itu dibuka tanggal 22 Maret 2022 serta ditutup 14 April 2022. Nah, untuk SBMPN 5 April sampai 29 Juni 2022. Nah, KIP kuliah itu sampai pada seleksi mandiri, baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, ya. Pada seleksi mandiri perguruan tinggi negeri itu dibuka dari 1 Juni dan ditutup 7 Oktober 2022. Dan finalnya pembuatan akun KIP kuliah untuk seleksi mandiri perguruan tinggi swasta. Jadi, untuk adik-adik yang ingin berkuliah di perguruan tinggi swasta bisa mendapatkan atau menerima beasiswa ini, di mana beasiswa untuk seleksi mandiri perguruan tinggi swasta ini dibuka 8 Juni 2022 sampai 31 Oktober 2022. Baik, untuk adik-adik pendaftar beasiswa KIP kuliah, untuk video ini saya rasa saya cukupkan sampai di sini. Mungkin jika adik-adik nanti ingin mendaftar KIP kuliah,
Silahkan tunggu video selanjutnya mengenai KIP kuliah di channel ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih telah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.